Ya Bang, mainkan Bang. Baiklah, selamat malam. Mohon izin, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan terkait teori komunikasi interpersonal dari buku Dr. Ali Nurdin, SAG, MSI. Kelompok kami terdiri atas Muhammad Khairuddin Wiradinata dan Dimas Alfiatno. Dari buku e-book yang kami dapatkan ini, dapat kami simpulkan terkait sinopsisnya bahwa buku ini secara khusus membahas tentang pemahaman teori komunikasi interpersonal. Uraian dan pembahasan yang ada dalam buku ini disajikan dengan gamblang dan mudah dipahami, dan disertai contoh fenomena praktis untuk menjawab pemahaman tentang teori komunikasi yang selama ini dikeluhkan oleh para mahasiswa. Buku ini juga mendeskripsikan secara detail mulai dari tokoh pemikir teori, asumsi teori, dan contoh fenomena praktis agar para pembaca dapat secara langsung menikmati hadirnya fenomena praktis yang secara langsung dikaitkan dengan teori komunikasi interpersonal. Berbagai macam teori yang ada seperti interaksi simbolik, teori manajemen makna terkoordinasi, kebohongan antar pribadi, dan berbagai teori lainnya disajikan secara komprehensif dan sistematif. Buku ini adalah karya akademik yang sungguh bermanfaat bagi para mahasiswa, akademisi, dan masyarakat umum yang mempelajari teori komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal. Nah, untuk sebagai ringkasan dari buku ini, dapat ringkas bahwa komunikasi interpersonal adalah salah satu jenis komunikasi yang penting dan berlaku dalam kehidupan sehari-hari manusia. Sebagai bagian penting dari relasi sosial, maka para ahli komunikasi telah meneliti dan menyusun berbagai teori yang menjelaskan seluk-beluk komunikasi interpersonal ini secara akademik untuk kepentingan pengembangan wawasan dan paradigma komunikasi. Jadi nanti akan kami tampilkan terkait paradigma, tipe, dan teori komunikasi, serta tipe teori komunikasi tersebut. Nah, kita bahas terkait paradigma. Paradigma adalah intelektual cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhi dalam berpikir atau secara kognitif, sifat, afektif, dan bertingkah laku. Paradigma juga dapat arti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang diterapkan dalam memandang realitas dalam sebuah konteks yang sama, khususnya dalam disiplin intelektual. Kemudian tipe teori komunikasi, satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan. Dalam komunikasi teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang dibuat. Melalui ini penjelasan tentang beberapa teori komunikasi yang akan. Di antaranya konteks pesan interpersonal. Dalam konteks pesan interpersonal terdiri dari beberapa teori. Satunya adalah teori interaksi simbolik atau symbolic interactionism theory. Herbert Blumer menuliskan 3 prinsip utama dari teori interaksionisme simbolik. Pertama, seorang bertindak dan berperilaku berdasarkan makna yang dipresentasikan dari perilaku atau tindakan seseorang tersebut. Kemudian yang kedua, makna sosial merupakan hasil konstruksi sosial, dan ketiga adalah penciptaan makna. Pemahaman sosial merupakan proses interaktif yang terus berlangsung. Kemudian ada lagi teori manajemen makna terkoordinasi, Coordinate Management of Meaning. Nah, teori Coordinate Management of Meaning atau CMM, atau bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah teori manajemen makna terkoordinasi, dikembangkan oleh W. Barnett Peirce dan Vernon Cronin pada tahun 1980. Menurut Peirce dan Cronin, orang berkomunikasi berdasarkan aturan. Nah, aturan tersebut tidak hanya membantu kita dalam berkomunikasi, tetapi juga dalam interpretasikan apa yang dikomunikasikan oleh orang lain pada kita.
Kemudian lanjut, ada lagi teori pelanggaran harapan, ekspektasi violation theory. Nah, teori pelanggaran harapan merupakan salah satu teori komunikasi yang menggambarkan bahwa seseorang memiliki harapan terhadap jarak perilaku nonverbal orang lain, nah, yang dapat memberikan kenyamanan kepadanya. Nah, teori ini melihat komunikasi sebagai pertukaran informasi yang dapat dianggap positif atau negatif, tergantung pada rasa suka atau harapan antara dua orang yang berinteraksi. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan. Masih konteks pesan interpersonal. Selanjutnya teori hubungan antar pribadi atau interpersonal deception theory. Kebohongan terjadi dalam sepertiga atau lebih dari semua percakapan di mana orang rata-rata melakukan 2 kebohongan dalam satu hari. De Paul, Kelsey, Crikeldo, Weir, dan Esten 1996. Kemudian Yusuf tahun 2009 dalam buku Teori Komunikasi Antar Pribadi karya Nia 2014 menjelaskan bahwa teori ini digunakan untuk menjelaskan kebohongan-kebohongan komunikasi seseorang dengan cara memancing komunikasi dengan informasi yang tidak benar, sehingga terbongkarlah kenyataan bohongannya. Selanjutnya, teori adaptasi interaksi adaptation theory. Dalam teori adaptasi interaksi dari Littlejohn dan Voss 2009 yang dikembangkan Jude Burgon, Lensa Strand, dan Lens Dillman, mereka tertarik pada cara di mana orang beradaptasi satu sama lain dalam pasangan. Banyak teori dalam bidang ini yang tidak memperhatikan beragam perilaku dan fungsi komunikasi, serta sering meremehkan efek perilaku satu orang pada orang lain selama pertemuan sehari-hari. Selanjutnya, teori keterlibatan interaksi. Merupakan teori yang menjelaskan tentang keterlibatan seseorang dalam suatu kondisi. Teori ini pun sering digunakan dalam berbagai penelitian mengenai keterlibatan siswa dalam proses pendidikan. Involvement teori merupakan teori yang sering digunakan dalam penelitian di Universitas Barat. Kemudian selanjutnya pengembangan relasi. Teori penetrasi sosial atau social penetration theory. Digagas oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor. Menurut mereka, komunikasi penting dalam mengembangkan serta memelihara hubungan interpersonal. Artis Faidal Habibah dan kawan-kawan dalam jurnal pengaplikasian teori penetrasi sosial pada aplikasi One Dating tahun 2021 menuliskan bahwa teori penetrasi sosial menggambarkan pengungkapan diri sebagai proses berbagai tingkat informasi, mulai dari yang dangkal hingga intim atau bersifat pribadi. Masih dengan pengembangan relasi, selanjutnya teori pengurangan ketidakpastian, uncertainty reduction theory, merupakan teori yang menjelaskan bagaimana hubungan awal tatap muka antar dua individu yang baru mengenal. Seiring dengan berkembangnya waktu, teori ini tidak hanya dimanfaatkan dalam situasi tatap muka saja, tetapi dalam situasi online atau dalam jaringan seperti saat ini. Bisa jadi via Zoom atau Google Meet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, teori pengelola kecemasan dan ketidakpastian. Teori yang dipublikasikan William Kunz ini memfokuskan pada perbedaan budaya pada kelompok dan orang asing. Ia berniat bahwa teorinya dapat digunakan pada segala situasi, di mana terdapat perbedaan di antara keraguan dan ketakutan. Kemudian ia menggunakan istilah komunikasi efektif kepada proses-proses untuk meminimalisir ketidakmengertian. Kemudian meyakini bahwa kecemasan dan ketidakpastian adalah dasar penyebab dari gagalnya komunikasi pada situasi antar kelompok. Kemudian selanjutnya teori pemrosesan informasi sosial adalah suatu teori yang mempelajari cara berkomunikasi yang menggunakan jejaring sosial. Dalam teori ini juga menerangkan cara orang-orang dapat mengenal sesamanya secara online tanpa isyarat atau komunikasi nonverbal, dan cara mereka mengembangkan serta mengelola hubungan antar sesama menggunakan media komputer dalam proses komunikasi, seperti halnya jejaring sosial
Facebook, Twitter, WhatsApp, bahkan Instagram juga. Kemudian teori pengungkapan diri, self-discourse theory. Komponen terpenting dalam suatu komunikasi sebenarnya adalah self atau diri itu. Menurut Raleigh, McDonald, dan Tengri dalam Ningsi 2019, self adalah kelengkapan psikologi yang memungkinkan refleksi diri berpengaruh terhadap pengalaman kesadaran yang mendasari semua jenis persepsi, kepercayaan, dan perasaan tentang diri sendiri, serta hal-hal yang dapat meregulasi tentang perilaku dirinya, lebih ke self atau diri sendiri. Selanjutnya, teori jendela Johari adalah suatu teknik yang dicetuskan oleh James Love dan Harry Ekman pada sekitar tahun 1955. Model ini menjelaskan tentang bagaimana seorang bisa memahami dirinya dan tim melakukan komunikasi terbuka untuk saling meningkatkan kesadaran dan pemahaman satu sama lain. Sederhananya, dalam teori Johari Window, semakin orang lain memahami kamu dan semakin kamu terbuka pada orang lain, maka hubungan yang terjalin akan semakin baik dan kepercayaan terhadap orang lain akan meningkat. Dan yang terakhir adalah dari pengembangan organisasi adalah teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Teori ini adalah ilmu sosial yang menyatakan bahwa dalam hubungan sosial terdapat unsur ganjaran, kemudian pengorbanan dan keuntungan yang saling mempengaruhi. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia memandang tentang hubungan kita dengan orang lain sesuai dengan anggapan diri manusia tersebut terhadapnya. Mungkin cukup sekian dari kami tentang paparan teori komunikasi interpersonal oleh Dr. Ali dan Nurdin, SAG MSI. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dikoreksi. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana stop lagi, Bang? Stop ya.